Assalamualaikum, permisi. Salam, silakan duduk. Oke, selamat pagi. Kalau boleh tahu ini dengan siapa dan dengan siapa? Saya Rasya. Baik, adik Rasya hari ini bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Oke, di sini saya minta izin kepada Ibu Dewa dan adik Rasya untuk meminta waktunya 30 menit ke depan untuk sesi konseling pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nawasa Sabila. Di sini saya sebagai ahli gizi yang akan bertanggung jawab dan menemani Mbak Dewa dan adik Rasya untuk sesi konseling gizi pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu adik Rasya tanggal lahirnya berapa? 13 September 2021. 13 September 2021. Untuk alamatnya sendiri? Alamatnya di Jalan Kebayan, nomor 4, nomor 6, Bolelan. Kalau boleh tahu tadi di depan sudah mengukur berat badan dan tinggi badan adik Rasya sendiri? Sudah. Untuk kalau boleh tahu untuk berat badannya sendiri berapa? 17 kilo, Mbak. 17 kilo. Untuk tinggi badannya sendiri 105. 105. Baik, di sini saya meminta waktunya sebentar untuk mengukur status gizi dari adik Rasya sendiri. Oke, baik. Untuk IMT dari adik Rasya sendiri di angka 15,45 kg standar, di mana di situ untuk status gizi adik Rasya sendiri menurut IMT per umur dia sekarang masih di normal di rentang 0,1 SD dengan kategori status gizi normal. Oke, baik. Mungkin untuk berat badan per umurnya sendiri, di sini saya ada tabel grafik berat badan per umur, di mana berat badan adik Rasya sendiri untuk 17 kilo ini di rentang umur 4 tahun itu masih di normal di min 2 SD, di rentang garis min 2 SD sampai plus 1 SD dengan berat badan normal. Jadi untuk 17 kilo itu adik Rasya masih di rentang normal. Oke, untuk tinggi badannya sendiri juga 105 cm itu untuk umurnya 4 tahun sekarang itu masih di rentang normal di perpotongan garis min 2 SD sampai dengan plus 3 SD. Jadi untuk tinggi badan menurut umur adik Rasya sendiri masih normal dan berat badan menurut umurnya juga normal. Oke, baik. Selanjutnya untuk data labnya sendiri apakah ada atau tidak ada? Jangan lagi semua. Baik. Untuk riwayat fisik adik Rasya ini atau klinisnya bagaimana? Apakah beberapa hari ini lemas atau bagaimana? Tidak. Untuk suhu badannya sendiri sudah dicek berapa? 36,5. Berarti masih normal. Oke, baik. Di sini saya mau tanya terkait riwayat makan adik Rasya sendiri, bagaimana beberapa hari seperti ini? Ya, lancar sih, Mbak. Cuman karena dia sudah sekolah dan jadi kan saya cuma bisa awasi sarapan sama makan saja. Jadi kalau untuk siangnya itu memang sudah disediakan makan siang dari sekolah sama ada snack pagi dan snack sore dari sekolah. Oke, berarti untuk pola makannya sendiri masih teratur ya? Iya. Oke, baik. Untuk sarapannya biasanya dia mengkonsumsi apa kalau nggak tahu? Kalau sarapan
kan kita wajib telur kita hari satu telur Telurnya telur ayam. telur ayam aneka Satu butir. satu butir. Nah, untuk konsumsi sayur dan buah setiap harinya di Rasya sendiri bagaimana? Kalau di sekolah itu pasti ada sayur ya. Kadang sayur bayam, sayur sop seperti itu. Nah, kalau malam itu kadang pakai kadang enggak. Berarti dalam satu hari bisa 3 kali sehari ya? Iya, sayurnya bisa 3 kali. Itu kalau udah lagi bagus ya Kak, semua sayur. Baik. Untuk buahnya sendiri dalam satu hari itu bagaimana? Kalau buah biasanya pagi makan buah juga sama biasanya di sekolah sore itu juga makan buah. Untuk buahnya sendiri berarti bisa 2 sampai 3 kali ya? Nah, sekarang karena ada MBG berarti 3 kali. Nah, berarti untuk selingannya sendiri adik Rasya dapatnya dari sekolah Dari sekolah untuk snack pagi. snack pagi dan snack sore. Snack siang. Biasanya itu kebanyakan untuk snacksnya apa? Snacknya kadang macam-macam ya, kadang dimsum, kadang roti, kadang Dimsumnya dimsum ayam ya? iya dimsum ayam, kadang roti, kadang nagasari, macam-macam sih. Untuk minumnya sendiri seperti susu gitu dalam satu hari ada wajib berapa gelas atau berapa? Oh, kalau ya sekarang rasanya coba ambil di tas mama dulu di depan ya. Untuk susu sendiri konsumsi susu tidak? Kalau susu itu wajib saya bawakan ke sekolah satu susu kotak gitu ya. Sama kalau kadangan seminggu paling nggak 3 kali itu minum susu bubuk gitu. 3 kali seminggu dalam susu bubuk. Apakah adik Rasya sendiri punya alergi? Enggak, jauh juga tidak. Mungkin dari protein hewani atau nabati juga seperti protein hewani ayam atau ikan itu cukup tidak dalam satu hari? Biasanya berapa kali konsumsi? Kalau selalu ada sih kalau yang lain pagi siang malam itu selalu bisa. Untuk konsumsi tangku protein nabati tahu atau kacang-kacangan dan kayak gitu seperti itu. Kalau di rumah sih enggak ya, tapi kalau dari MBG itu biasanya dikasih tahu sama MBG. Ya, untuk minum air sendiri adik Rasya biasanya satu hari itu konsumsi air berapa? Misal atau satu gelas Saya pakainya botolan yang botolan yang 750 ml itu kadang dia dari pagi sampai sore itu habis. Cuman saya kan tidak bisa mengontrol ya, apakah sudah refill lagi di sekolah apa tidak. Di sini untuk riwayat gizi adik Rasya sendiri sudah bagus untuk pola makannya sendiri 3 kali sehari dengan selingan 2 sampai 3 kali sehari. Untuk sayur dan buahnya juga sudah cukup sesuai standar 2 sampai 3 kali sehari. Untuk diselingi dengan susu setiap harinya susu kotak ya. Untuk kebutuhan dia dalam satu hari sudah cukup baik, cukup bagus. Oke, nah mungkin saya mau tanya adik Rasya sendiri berarti di rumah tinggalnya bersama Mbak dan ayahnya atau bagaimana? Ya ada ayah, ibu sama Sama ibu udah ayah dan kakek ya. Kalau boleh tahu adik Rasya sendiri sebagai anak berapa? anak pertama. Anak pertama.
jam berapa sampai jam berapa atau benar full day? Kalau full day dan saya kerja jadi full day dari jam 7 sampai jam 4. Berarti orang tuanya Mbak sendiri sama ayahnya kerja semua full day. Kalau boleh tahu untuk pekerjaannya sendiri apa dari Mbak dan ayah Tasya? Untuk pekerjaannya sendiri dari Mbak sendiri dan ayah Rasya apa? Kalau saya bos, kalau ayahnya PNS. Mungkin dari riwayat personal sendiri adik Rasya tinggal bersama ibu, ayah dan kakeknya, dengan adik Rasya sendiri sebagai anak pertama, dan sekarang sudah TK kecil dan full day ya, kalau full day dan itu. Nah, selanjutnya saya meminta waktu untuk mendiagnosis apa terkait kondisi dari adik Rasya sendiri. Ya, mungkin untuk diagnosisnya sendiri itu berhubungan dengan pola makan adik Rasya sendiri, dengan memastikan kecukupan dari energi dia, dari karbo, protein, lemak, untuk menunjang aktivitas adik Rasya sendiri TK kecil dengan full days dalam sehari gitu. Nah, di sini saya meminta waktunya sendiri untuk kita menentukan tujuan bersama untuk diet dari adik Rasya sendiri. Mungkin yang pertama, apakah dari Mbak Della sendiri sanggup untuk mempertahankan status gizi normal adik Rasya ini setiap bulannya? Selanjutnya, apakah dari Mbak Della sendiri sanggup untuk memastikan kecukupan dari seperti kalori dia dalam sehari, protein, kebutuhan lemaknya, kebutuhan karbohidratnya, seperti yang kita selanjutnya itu apakah dari Mbak Della mendukung aktivitas fisik dan kognitif dari adik Rasya ini setiap harinya, karena dia kan full day di sekolah. Jadi mungkin dari Mbak Della udah gimana? Ya pasti ya, orang pulang sekolah ada waktunya perbaikan. Biasanya kita mengerjaan, kemudian belajar coding, biasanya saya juga. Kalau untuk fisiknya itu basket. Di sini saya meminta waktu untuk menghitung kebutuhan dan gizi dia adik Rasya sendiri dalam satu hari. Di sini saya memberikan diet gizi seimbang untuk adik Rasya dengan ini saya minta waktu untuk menghitung sebentar. Ini tanah. Mobilnya itu nah. Ini mobilnya karena duduk yang di atas. Baik, di sini saya sudah menghitung dari kebutuhan zat gizi adik Rasya sendiri untuk satu harinya, untuk gizi sendiri dengan sesuai dengan berat badannya sebenarnya itu di 1.400 kilokalori untuk energinya sendiri. Untuk proteinnya sendiri di 25 gram per hari, untuk lemaknya sendiri di 50 gram per hari, dengan karbohidrat 220 gram per hari. Mama. Oke, untuk makannya juga seperti sama 3 kali sehari makan utama dengan 2 kali selingan gitu. Selanjutnya
selanjutnya di sini saya meminta waktu terkait dengan sesi konseling ini, di mana saya menyarankan kepada Mbak Dela itu menerapkan family therapy, di mana banyak bersama dengan adik Rasya sendiri untuk menentukan bagaimana diet gizi seimbangnya, menentukan menu-menu dalam satu harinya bagaimana, terus untuk memonitoring dari makan adik Rasya, pola makan adik Rasya selama satu hari itu. Oke. Mungkin di sini saya menekankan mengenai konseling ini, porsi makan adik Rasya yang disiplin itu seperti di gambar ini. Saya mau menjelaskan, ada gambar itu ada isi piringku, di mana untuk kebutuhan karbohidratnya sendiri itu bisa ditemukannya itu di 7 sendok makan atau setara dengan 125 gram. Nah, untuk protein hewaninya sendiri itu dengan satu temukannya bisa apa aja, misal contohnya paha ayam dengan 50 gram, terus untuk protein nabatinya bisa tahu, di sini ada satu potong sedang dengan komposisi 30 gram, dengan mungkin sayurnya itu bisa 1,5 mangkok kecil dengan beratnya 50 gram. Selanjutnya itu untuk buahnya sendiri bisa 2 potong kecil, satu temukannya 2 potong kecil dengan berat 75 gram. Untuk garamnya sendiri untuk satu harinya bisa 1/8 sendok makan atau setara temukannya itu 0,1 gram. Dengan minyaknya sendiri itu di 1 sendok makan atau gramnya itu 5 gram. Dan saya menyarankan untuk adik Rasya sendiri diutamakan untuk lauk hewaninya, untuk pertumbuhan dia juga. Baik, selanjutnya mungkin saya menjelaskan terkait daftar bahan pengganti makanan ini ya. Mungkin di sini saya menjelaskan bahwa di sini ada sumber karbohidrat. Mungkin adik Rasya lagi tidak mau makan nasi. Misal di sini satu temukannya untuk 175 kalori itu 3/14 dengan beratnya 100 gram. Mungkin adik Rasya misal mau makan rotinya bisa ditukar dengan 2 iris roti atau setara 70 gram. Itu juga untuk protein hewaninya sendiri seperti daging ayam tanpa kulit, misal satu temukannya itu 1 potong sedang. Nah, untuk 1 potong sedang sendiri itu 40 gram. Mungkin adik Rasya nggak mau daging ayam, mau ikan segar atau putih telur. Nah, untuk ikan segarnya sendiri di sini ada 1 potong sedang, juga 1 temukannya dengan beratnya itu sekitar 40 gram. Begitu juga dengan lemak itu ada misal adik Rasya suka telur ayam atau hati ayam begitu. Untuk telur ayamnya sendiri satu temukannya 1 butir dengan beratnya 55 gram. Mungkin adik Rasya mau makan hati ayam, mungkin satu temukannya bisa diganti dengan 1 buah sedang dari hati ayam itu atau setara dengan 30 gram beratnya gitu. Di sini juga ada sumber protein nabati, mungkin dari kacang-kacangan, bisa juga tahu tempe. Misal adik Rasya lagi seneng tahu atau tempe. Nah, untuk satu penukaran tahu itu bisa 1 biji besar dengan beratnya 110 gram. Mungkin adik Rasya mau tempe untuk 75 kalori itu tadi setara dengan tahu tadi itu satu penukarannya itu dengan 2 potong sedang dengan beratnya 50 gram seperti itu. Mungkin juga ada sayur-sayuran seperti ada adik Rasya mungkin senang brokoli atau gimana. Di sini ada kalorinya untuk 100 gram, satu penukaran 100 gram itu dengan 25 kalori.
buah-buahan. Untuk 50 kalori sendiri untuk mangga itu ada di 3/4 buah besar, satu temukannya dengan beratnya 90 gram gitu. Begitu juga dengan minyaknya juga. Untuk minyak zaitun itu untuk 50 kalori di satu temukannya 1 sendok makan dengan beratnya 5 gram gitu. Di sini juga saya mau menjelaskan terkait gizi seimbang itu bagaimana. Gizi seimbang itu dimana adik rasa mengonsumsinya untuk protein, lemak, karbohidrat itu terus disertai dengan vitamin dan mineral dari buah-buahan itu bisa seimbang dalam tubuh harinya. Nah di sini saya ada juga untuk umur adik rasa sendiri di tadi energinya 1425 gram untuk proteinnya, lemaknya 50 gram, karbohidratnya 220. Nah untuk sumber zat gizinya ada apa saja? Mungkin dari karbohidratnya ada beras, jagung, dari umbi-umbian, ketan, gandum, minyak roti atau pasta begitu. Untuk hewaninya sendiri adik rasa bisa mengkonsumsi daging, telur, hati ayam, telur ayam atau telur bebek dan ikan seperti itu. Nabatinya sendiri, protein nabatinya bisa dari kacang, ikan tahu, tempe ataupun susu kedelai. Nah, biasanya kan diselingi dengan minyak. Minyaknya sendiri bisa mengkonsumsi minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, minyak bunga matahari, susu, keju atau dan disertai dengan tidak lupa untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah untuk makanan yang dibatasi untuk adik rasa sendiri ini banyak nih Mbak Dela. Untuk makanan kaleng seperti makanan-makanan ringan itu, daging olahan seperti sosis, nugget itu dikurangi, dibatasi gitu. Untuk minuman kemasan manis-manis begitu juga dikurangi. Snack ciki-ciki juga kalau bisa adik rasa tidak konsumsi dulu, diubah segitu. Untuk permen juga, coklat gitu. Oke. Manfaat dari adik rasa konsumsi itu yang pastinya untuk mendukung tumbuh kembang dari usia adik rasa sendiri, masa pertumbuhan di 4 tahun, dengan mendukung antibodi adik rasa karena dia sudah mulai full day di TK kecilnya tadi, untuk juga untuk pertumbuhan dan perkembangan otak adik rasa sendiri. Di sini sekarang juga banyak dampak-dampak tidak terkait gizi seimbang sendiri itu banyak kurang vitamin A, ada penyakit gizi lebih dan sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan membuat rekomendasi diet untuk adik rasa sendiri. Di sini saya menjelaskan kepada adik rasa itu untuk rencana monitor dan evaluasi tadi, mungkin untuk mempertahankan berat badannya selama 1 bulan ya, 1 bulan. Terus untuk juga untuk mempertahankan status gizinya tadi, untuk juga terus juga kalau bisa untuk pola makannya 3 kali sehari dengan disertai 2 selingan begitu. Selanjutnya sini saya melanjutkan untuk rekomendasi dietnya sendiri. Di sini saya memberikan pembagian makanan sehari untuk adik rasa sendiri. Yang pertama di sini rekomendasi dietnya itu, yang pertama saya menyarankan utamakan lauk hewani dalam setiap makan utamanya adik rasa. Tadi sudah saya jelaskan untuk bisa dari daging ayam atau telur ayam atau dari rasi ayam dan sebagainya. Mungkin selanjutnya juga memastikan asupan cairan dari adik rasa sendiri itu dalam sehari itu ada sesuai angka kecukupan gizi kita itu. Untuk adik rasa kebutuhan satu harinya di 1450 ml per hari atau setara dengan 5-7 gelas per hari gitu. Gelas 5-7 drinking itu Pak Mbak Nila. Oke, selanjutnya itu saya menyarankan juga untuk rekomendasi ini selalu memperhatikan
selanjutnya itu kalau bisa untuk adik Rasya itu selalu setiap harinya berikan variasi makanan, makan dari makanan pokok, misal nasinya jangan nasi terus, untuk makan pagi bisa diganti roti sesuai panutan dalam tadi sesuai kalorinya, untuk bentuk-bentuk makanannya atau bagaimana seperti itu sesuai selera anak makan. Jadi menyesuaikan dengan keinginan dari adik Rasya sendiri, tapi tetap tercukupi gitu. Selain untuk mengurangi makanan ringan tadi seperti makanan kaleng, daging olahan, saus, nugget dan sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan pembagian makanan sehari untuk adik Rasya. Di sini makan paginya untuk kalori 1400 dengan protein 25 gram, lemaknya 50 gram, karbohidratnya 220 gram. Nah di sini untuk makan paginya saya menyarankan di jam 6 sampai jam 8 pagi. Nah untuk nasi atau penggantinya itu saya memberikan URT-nya di pagi itu sebesar 4 SGM dengan beratnya 75 gram. Terus untuk protein hewaninya tadi untuk satu penukannya 1,5 potong sedang dengan berat 25 gram. Untuk nabatinya juga ada setengah potong sedang dengan berat 25 gram. Untuk sayur-sayuran juga sepertiga mangkok kecil. Mangkok kecilnya itu mangkok kalau tahu mangkok ayam, mie ayam seperti itu, sepertiganya dengan berat 30 gram. Begitu juga buah-buahan satu potong kecil dengan berat 30 gram. Minyak juga setengah sendok teh kalau bisa untuk pagi gitu. Pembagian makan pagi seperti itu. Untuk selingannya juga bisa di jam 10 pagi, bisa diselingi dengan buah dengan satu penukannya itu satu buah kecil, atau susu satu gelasnya itu di 250 ml. Untuk makan siangnya sendiri saya menyarankan di jam 12 sampai jam 1 itu dengan nasi dengan URT-nya itu satu penukannya di 7 sendok makan atau setara dengan 125 gram. Selanjutnya itu untuk protein hewaninya sendiri untuk satu penukannya itu satu potong sedang dengan beratnya 50 gram. Selanjutnya itu untuk protein hewaninya satu potong sedang 50 gram. Terus untuk sayurannya juga di satu penukannya setengah mangkok kecil atau setara dengan 50 gram. Untuk buahnya sendiri 2 potong kecil atau 75 gram. Selanjutnya itu untuk minyaknya juga dimakan siangnya itu satu penukannya itu 1 sendok teh dengan beratnya 5 gram. Nah untuk selingan sorenya bisa juga diselingi dengan buah atau apa yang biskuit yang ada di sana. Untuk satu penukan buahnya itu bisa 1,5 buah gitu. Untuk makan malamnya bisa di jam 6 sampai jam 7 malam. Dengan di sini saya untuk nasinya sendiri satu penukannya itu saya berikan 60